Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi thayyibin at-tahirin. Di dalam video kali ini kita akan menjelaskan tentang pengkafiran kelompok Wahabiyah secara menyeluruh bagi umat Islam dari umat Muhammad ini. Secara menyeluruh terhadap mereka yang tidak mau bergabung dengan dakwahnya, dan juga mereka menghalalkan darah dan juga hartanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok ini merangsak, dibangun di atas pemikiran-pemikiran, di atas memiliki sejarah-sejarah yang hitam dan kelam, hidup tumbuh di atas permusuhan terhadap mereka yang menentang akan dakwahnya. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memerangi terhadap mereka yang tidak mau bergabung dengan dakwahnya dengan berbagai macam cara. Bahwa kelompok ini itu dirintis tidak sama sekali mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, baik dalam keyakinan ataupun di dalam perbuatan. Penggagas kelompok ini, Muhammad ibni Abdul Wahhab, itu tidak melihat seorang muslim pun di atas bumi ini kecuali bagian jamaahnya saja, kecuali mereka yang mengikuti dakwahnya saja. Bahkan tidak segan-segan sampai sini dia mengutus orang untuk membunuh orang yang tidak mau bergabung atau orang yang menyalahi dakwah, menentang dakwahnya tersebut. Baik itu mengutus orang tersebut ketika tidur ataupun ketika di pasar malam hari. Hal ini bisa dilihat di dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Daraihil Hanabilah. Di situ diceritakan kisah ini. Kemudian ketika ada orang yang hendak bergabung mengikuti dakwah Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang mana posisinya ketika itu orang ini sudah melakukan haji yang warid, yang fard, yang wajib. Kemudian ketika hendak orang yang seperti ini hendak bergabung dengan dakwah Muhammad ibn Abdul Wahhab, dia mengatakan hajilah yang kedua kalinya. Karena kenapa? Haji yang pertama dia klaim sebagai haji yang dilakukan oleh orang tersebut dalam keadaan musyrik, waliyadzubillah. Maka kata mereka, maka tidak gugur kewajiban ini dan tidak diterima sesuatu atau haji yang fard yang telah dia lakukan itu. Kemudian ketika ada orang yang hendak mau bergabung dengan dakwah Muhammad ibn Abdul Wahhab atau kelompok Wahabiyah ini, diperintahkan kembali untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka mengatakan terhadap orang yang hendak bergabung seperti ini, bersaksilah atau katakanlah bahwa kamu sekarang ini posisinya dalam keadaan kafir, dan bahwa kedua orang tua kamu adalah seorang yang kafir, dan fulan adalah seorang yang kafir. Hingga akhirnya apa? Menuding para ulama terdahulu bahwa semuanya adalah bagian dari orang-orang yang kafir. Kalau seandainya dia mau bersaksi dengan hal yang seperti ini, maka diterima. Tapi kalau tidak, dibunuh orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Bahkan lebih jelas dari itu, Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan bahwa umat ini 600 tahun ke belakang itu semuanya kafir. Dan mereka mengkafirkan juga setiap orang yang tidak mau bergabung dengan dakwahnya. Bahkan tidak segan-segan mengatakan sebagai orang-orang yang musyrik. Mereka menghalalkan darahnya dan juga hartanya. Mereka mengatakan terhadap orang-orang bahwa saya datang dengan membawa agama baru. Muhammad bin Abdullah mengatakan demikian. bahwa dirinya datang dengan membawa agama yang baru.
Karena mereka meyakini bahwa Islam itu hanya ada pada dirinya dan para jemaahnya, dan manusia di luar golongan mereka adalah semuanya merupakan orang-orang musyrik. Kisah ini bisa diambil, bisa dilihat referensinya di kitab Sa'adatud Darain. Sa'adatud Darain fi raddi 'alal firqatain al-Wahhabiyah wa Muqallidah al-Zahiriyah. Kemudian ketika kita memperdalam lagi pandangan kita bahwa kelompok Wahabiyah ini, bahwa pemikiran kelompok Wahabiyah ini berkutat di sekitar bahwa mereka adalah kaum-kaum yang mengkafirkan umat Muhammad ini di luar golongan mereka. Dan bahkan mereka menganggap bahwa seluruh orang yang tidak mau bergabung dengan dakwah mereka adalah orang yang kafir serta halal darahnya. Hal ini bisa disaksikan bahwa menurut mereka membunuh manusia, menghalalkan darahnya, menghalalkan hartanya, merampas perempuan-perempuan umat Islam dengan dalih bahwa semua manusia selain dari golongan mereka adalah orang-orang musyrik yang tidak sama sekali mengenal Islam. Hingga akhirnya apa? Mereka berani mengkafirkan umat Islam ini secara menyeluruh. Hal ini sangat banyak sekali, sangat nyata, bisa dilihat di kitab-kitab mereka dan karangan-karangan para ulama dari kalangan Wahabiyah. Bahkan tidak sampai dari sini, mereka juga tidak segan-segan. Mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para ulama dari kalangan al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, para pemimpin, para sultan dari kalangan umat Islam seperti Kesultanan Al-Utsmaniyin, seperti Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lain. Tentu ini semua mereka bersembunyi di balik kedok agama Islam. Di balik kedok agama Islam yang mulia ini, yang mana kita ketahui bahwa agama Islam itu dibangun di atas dasar as-samahah, kemuliaan, dan atas dasar keadilan, atas dasar moderat. Akan tetapi orang-orang Wahabiyah ini, mereka tidak segan-segan menilai, menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Mereka menisbatkan dirinya ke dalam agama Islam hanya sekedar zuron wa buhtanan. Padahal pada hakikatnya Islam itu terbebas dari apa yang mereka katakan dan apa yang mereka yakini. Di dalam kitab yang tadi saya sudah perlihatkan, As-Suhubul Wabilah ala Daraihil Hanabilah, karya Ibn Humaid Al-Hambali, di dalam menuliskan biografi orang tuanya, yaitu Abdul Wahhab, orang tua dari Muhammad ibn Abdul Wahhab. Beliau mengatakan bahwa Syekh Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi, yaitu adalah orang tua dari penggagas golongan ini, penggagas kelompok Wahabiyah. Yang mana kelompok ini dijelaskan di sini bahwa keburukannya, kejelekannya, fitnahnya itu tersebar di seluruh dunia. Karena di antara keduanya, antara orang tua dengan anak ini ada jauh sekali perbedaan di antara keduanya. Muhammad ibn Abdul Wahhab, penggagas kelompok Wahabiyah ini, tidak menampakkan dakwahnya ini kecuali setelah meninggal ayahnya. Bahkan kata Ibn Humaid, pengarang kitab ini, mengabarkan kepadaku sebagian orang yang bertemu dengan Muhammad ibn Abdul Wahhab bahwa yang juga sezaman dengan kedua orang tuanya, Syekh Abdul Wahhab,
bahwa orang tuanya itu marah terhadap anaknya Muhammad itu yang menggagas kelompok Wahabiyah. Bahkan kenapa? Karena dirinya tidak ridho bahwa anaknya tersebut tidak mau mempelajari tentang fikih sebagaimana para moyangnya sebelumnya. Bahkan ayahnya itu memiliki firasat bahwa akan muncul dari anaknya ini perkara-perkara yang buruk. Hingga akhirnya dia mengatakan, ayahnya ini mengatakan terhadap orang-orang, memperingati terhadap orang-orang tentang keburukan yang muncul dari Muhammad bin Abdul Wahab, penggagas kelompok Wahabiyah ini. Dia mengatakan, ya ma tarawna min Muhammadin min syarrin. Begitu juga kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sulaiman ibn Abdul Wahab, itu membuat dua karangan khusus. Keduanya membantah pemikiran saudaranya tersebut. Yang pertama dinamakan dengan As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Yang kedua Faslul Khitab fi Raddi 'ala Muhammad ibn Abdul Wahab. Kemudian ada seorang mufti dari mazhab Asy-Syafi'i yang di Mekah. Mufti mazhab Syafi'i di Mekah zaman Sultan Abdul Hamid, yaitu Syekh Zaini Dahlan. Di dalam kitabnya Ad-Durarus Sunniyah fi Raddi 'ala Muhammad ibn fi Raddi 'ala al-Wahhabiyah, dijelaskan di dalam kitab ini bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan terhadap para pengikutnya bahwa saya menyeru kalian semua kepada tauhid untuk meninggalkan syirik terhadap Allah. Dan dia juga mengatakan bahwa seluruh manusia yang ada di bawah langit ini semuanya adalah musyrik secara mutlak, dan orang yang membunuh seorang yang musyrik maka akan mendapatkan balasan surga. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Hal ini bisa dilihat di dalam kitab Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan Ad-Durar Sunniyah fi Raddi 'ala al-Wahhabiyah. Kemudian di antara para ulama di antara bukti nyata bahwa kelompok Wahabiyah adalah kaum yang mengkafirkan umat Islam secara menyeluruh adalah apa yang dinyatakan oleh ulama mereka yang bernama Muhammad ibn Sinan. Dia seorang pengajar di kampus Wahabiyah yang dinamakan dengan Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Dia mengatakan di dalam kitabnya yang dinamakan dengan Al-Majmu' Al-Mufid min Aqidatit Tauhid, dia mengatakan, wahai umat Islam, yang dimaksud adalah para pengikutnya dari kalangan Wahabiyah. Artinya tidak bermanfaat Islam kalian kecuali kalian telah mengumumkan peperangan secara terang-terangan, dan Islam kalian tidak bermanfaat sebelum kalian memerangi kaum muslimin. Dan hal ini menurutnya itu lebih utama, lebih dahulu untuk diperangi sebelum memerangi orang-orang Yahudi. Jadi menurut mereka bahwa umat Islam seluruhnya adalah musyrik kufar,
Artinya apa? Bahwa tidak bermanfaat Islam mereka kecuali mereka telah mengumumkan peperangan terhadap ahlu sufi, terhadap ahlu tariqah, yang mana bahwa membunuh mereka itu lebih didahulukan daripada membunuh terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini tidak tersembunyi lagi. Sama-sama kita ketahui bagi orang yang memiliki akal bahwa orang yang menganut tasawuf yang benar adalah merupakan suatu kemuliaan yang nyata. Hal ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Majmu' Al-Mufid min Aqidati At-Tauhid. Tadi apa yang telah dinyatakan karya Muhammad ibn Sinan. Kemudian di antara bukti lainnya bahwa kaum Wahabiyah adalah kaum ahli takfiri yang mengkafirkan seluruh umat Islam. Di dalam kitab Fathul Majid karya Abdurrahman ibn Hasan al-Syaikh, mereka mengkafirkan kaum muslimin di negara-negara Arab. Mereka mengatakan bahwa penduduk Mesir semuanya kafir. Kenapa? Karena mereka menyembah terhadap Ahmad al-Badawi. Kemudian ahlu Irak dan yang ada di sekitar Irak seperti ahlu Amman semuanya kafir karena menyembah terhadap Al-Jailani. Kemudian penduduk Syam, Lebanon, Syria, Yordan, Palestina semuanya kafir karena menyembah terhadap Ibnu Arabi. Begitu juga penduduk Najd, penduduk Hijaz sebelum munculnya dakwah ini, munculnya dakwah Wahabiyah ini. Bahkan di antara bukti lain bahwa kelompok Wahabiyah adalah termasuk kelompok yang mengkafirkan umat Islam, bahwa mereka mengkafirkan setiap orang yang mengikuti salah satu dari madhab yang 4, atau mereka mengkafirkan orang yang mengambil suatu madhab, dan mensifati orang yang mengikuti suatu madhab dengan orang yang musyrik wal'iyadzubillah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Siddiq Hasan Al-Qanuji di dalam kitabnya yang dinamakan dengan Ad-Dinul Khalis. Bisa dilihat. Dia mengatakan bahwa taqlidul madhabi minasyirik, mengikuti satu madhab adalah merupakan kemusyrikan wal'iyadzubillahi ta'ala. Bukti nyata lain bahwa kelompok Wahabiyah adalah mengkafirkan umat Islam secara menyeluruh.